Pabrikan mobil tidak selalu berhasil penjualannya di setiap negara. Meskipun di negara asalnya, mobil-mobil tersebut mungkin menjadi mobil rakyat dan disenangi oleh banyak rakyat. Tapi tidak menjamin bahwa elektabilitas sebuah brand mobil akan sukses di negara lain. Kita lihat aja di Indonesia, Chevrolet, Ford, Subaru, deretan brand-brand ini bukanlah merek yang jelek. Mobil mereka tidak jelek, bahkan mobil-mobil mereka lebih bagus daripada pesaing sekelasnya. Namun karena satu dan lain hal, mobil-mobil mereka tidak menjadi mobil yang disukai oleh masyarakat. Namun beberapa brand kini sudah kembali ke Indonesia dan siap kembali bertarung di pasar Indonesia yang kejam ini. Kira-kira brand apa aja ya? Makanya temukan jawabannya dalam video ini. Tapi sebelum lanjut, coba berhenti dulu dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif supaya kita semua bahagia. Sudah cukup lama Ford menemani kita di Indonesia dan menjadi salah satu brand mobil non-Jepang yang populasinya cukup banyak di jalan. Masih ada yang ingat nggak dengan nama-nama Ford Laser, Ford Tesla, dan Ford Ranger? Mobil-mobil yang membuat Ford bisa mengukuhkan eksistensinya di Indonesia. Bahkan sebelum tahun 1989, Ford Laser masuk Indonesia melalui importir umum. Saking orang Indonesia antusiasnya dengan Ford, Ford dipegang oleh ATPM dengan nama Ford Motor Indonesia atau yang disingkat FMI. Di bawah naungan FMI, di awal tahun 2000-an, Ford masih menjadi salah satu merek mobil yang reliable, terutama Ford Ranger yang sangat terkenal untuk off-road dan sebagai kendaraan tambang. Ford menjadi trendsetter untuk SUV leather frame di Indonesia melalui Ford Everest yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2003, mengambil basis dari Ford Ranger dan dijadikan sebuah SUV. Setelah kesuksesan Ford Everest ini, barulah brand-brand Jepang mengikuti langkah Ford, membuat sebuah SUV dengan basis truk double cabin. Namun memasuki dekade 2010-an, ketika mereka memasarkan Ford Fiesta, EcoSport, Escape, Everest, dan Focus, Ford mulai mengalami penurunan penjualan. Pada tahun 2014, Ford bisa dibilang masih cukup solid dengan penjualan sebesar 12.000 unit. Namun ketika memasuki tahun 2015, Ford hanya mampu mencatatkan wholesale sebanyak 4.900 unit, berarti ini turun sekitar 60%. Akhirnya pada tahun 2016 akhir, kita harus say goodbye ke Ford Motor Indonesia karena mereka sudah gulung tikar. Namun mulai tahun 2022, Ford sudah kembali ke Indonesia melalui RMA sebagai ATPM-nya. Gak sabar ya rasanya ngelihat mobil-mobil Ford ada di jalanan lagi. Subaru juga pada 2019 terpaksa harus hengkang dari Indonesia karena mengalami kerugian yang membuat PT MMI memutuskan untuk memutus rantai bisnis Subaru di Indonesia. Hanya saja berbeda dengan brand lain di list ini yang tutup karena produknya tidak laku. Meskipun Subaru juga tidak terlalu laku sih ya, tapi Subaru memiliki kalangan konsumennya sendiri yang membeli mobil secara emosional. Subaru di Indonesia tutup karena skandal pajak yang melibatkan mereka. Bea Cukai setelah melakukan audit dan investigasi menemukan bahwa Subaru terbukti melanggar hukum dalam kegiatan impornya. Subaru diduga melakukan pemalsuan dokumen impor. Pada awal Juli 2014, Subaru mengimpor mobil dengan keterangan dokumen sebagai kendaraan berpenggerak 2 roda. Ternyata mobil yang diimpor adalah berpenggerak 4 roda. Apakah ini bisa disebut driver train gate? Biar kayak di Eropa gitu. Atas kasus ini, Subaru harus membayar denda sebesar 1,5 triliun rupiah. Akhirnya, ratusan unit mobil Subaru disita untuk akhirnya dilelang oleh Bea Cukai. Akhirnya pada saat itu, PT MMI tidak lagi mendapatkan izin untuk menjual Subaru di Indonesia. Namun, Subaru kini sudah kembali ke Indonesia melalui Plaza Subaru, mencoba lagi peruntungan pasar di Indonesia. Mudah-mudahan gak ada kasus lagi dan Subaru tetap eksis ya di Indonesia. Chery yang telah memasuki pasar otomotif di Indonesia sejak tahun 2006 langsung menantang brand-brand mobil Jepang yang sangat mendominasi penjualan mobil di Indonesia pada dekade tersebut. Selama perjuangannya berjualan di Indonesia, Chery menawarkan jenis-jenis mobil yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari city car, yaitu Chery QQ yang memiliki desain sangat imut. Kemudian yang paling terkenal selanjutnya adalah Chery Tiggo yang merupakan sebuah SUV besar yang punya dimensi mirip-mirip CR-V, X-Trail, dan Grand Vitara namun dengan mesin yang hanya berkapasitas 1.600 cc. Kemudian ada juga MPV melalui Chery E-Star yang memiliki mesin 2000 cc. Kemudian juga Chery menawarkan mobil niaga yaitu Chery Transcap yang bersaing dengan pickup-pickup lainnya di Indonesia seperti Suzuki Carry, Isuzu Panther, dan juga Mitsubishi L300. Pada 2006, Chery dibawa oleh Indomobil melalui PT Unicore Prima Motor yang merupakan perusahaan joint venture antara Chery Automobile dan PT Indomobil Group. Hanya saja stereotip produk Cina yang sangat buruk di Indonesia pada saat itu membuat penjualan Chery terseok-seok di sini. Setiap tahunnya, Chery tidak pernah menembus angka 1.000 unit penjualan secara wholesale. Catatan terbaik terjadi pada tahun 2008, di mana Chery berhasil mencatatkan 759 unit penjualan secara wholesale. Angka ini merupakan yang terbaik sepanjang umur Chery di Indonesia, karena tahun-tahun berikutnya penjualan Chery terus menurun, hingga akhirnya mereka pamit di tahun 2016. Namun di akhir 2021, sosial media Chery Indonesia, terutama Instagram, mulai aktif lagi nih. Mereka juga hadir di IMS 2021 sebagai peresmian Chery kembali ke Indonesia.
Pernah dengar merek VinFast? Ya, ini merupakan merek mobil asal Vietnam yang sedang berkembang pesat. Memang mereka belum pernah memasarkan mobilnya di Indonesia, tapi ini sangat patut ditunggu-tunggu. Semakin banyak mobil yang ada di pasar Indonesia, maka akan semakin sehat persaingannya. Meskipun belum ada kabar resmi dari pihak VinFast sendiri, namun dari data dokumen yang terdaftar dalam panggilan data kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI tercantum dua model mobil yang didaftarkan atas nama VinFast, yaitu VinFast Lux A 2.0 dan SUV VinFast Lux SA 2.0. Meskipun sudah ada mobil VinFast yang terdaftar, namun Gaikindo belum mengetahui hal tersebut. Pihak VinFast sendiri belum sama sekali mengontak pihak Gaikindo untuk mendaftarkan mereknya. Mungkin kita bisa menantikan kehadiran VinFast dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi saat ini VinFast sedang sangat berfokus untuk mengembangkan mobil listrik yang ramah lingkungan. Itulah tadi brand-brand mobil yang akan bertarung di tahun 2022. Apakah brand-brand ini akan mendulang kesuksesan di Indonesia atau malah kembali terjerembab di jurang pasar otomotif Indonesia? Coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Nidi pamit, cobalah.